Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan bahas latihan ulangan bab 8. Latihan ulangan bab 8 kelas 4. Pilihlah jawaban yang tepat. Karakter pada saat memerankan tokoh cerita dapat diketahui dari tata rias dan busana. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 2. Dalam teater, peran musik adalah membuka dan menutup pementasan. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 3. Agar pementasan teater dapat menarik penonton, diperlukan persiapan berupa, yaitu bagusnya adalah dipromosikan. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 4. Cerita rakyat yang mengisahkan tentang sejarah suatu tempat atau peristiwa disebut dengan legenda. Jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Saat mendongeng, seorang pendongeng sebaiknya itu menggunakan suara yang lantang. Nah, kurang percaya diri ini. Nah, ini yang lebih tepat adalah di sini suara yang lantang. Nomor 6. Ketika mendongeng akan lebih menarik jika pendongeng membawa alat peraga. Nah, lebih tepat sini adalah yang C. Nomor 7. Setelah selesai mendengarkan dongeng, kita harus dapat menirukan tokoh-tokoh yang ada pada dongengnya. Ini belum tentu, kurang tepat. Mencontoh gaya para pendongeng bercerita. Ini juga kurang tepat. Mengambil pesan yang ada pada dongeng. Nah, ini harusnya ada. Biasanya kalau dongeng itu atau cerita pasti ada makna yang tersirat di dalamnya. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Pementasan teater dapat berjalan dengan baik jika ini adanya dukungan biaya besar-besar, bisa juga benar, memiliki banyak penonton, bagus juga, adanya kerjasama antar panitia. Pemain sulit memerankan tokoh. Yang lebih tepat adalah yang C. Adanya kerjasama antar panitia. Selanjutnya nomor 9. Permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh dalam cerita fabel terdapat pada bagian komplikasi. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 10. Langkah pertama yang harus diperhatikan saat memerankan tokoh dalam cerita legenda yaitu kita harus menguasai isi cerita. Maka jawabannya tepat adalah yang A. Selanjutnya bagian B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Pesan dalam cerita fabel terdapat pada bagian konklusi. Nomor 2. Alat peraga membuat pementasan teater semakin menarik. Nomor 3. Pendongeng sebaiknya mengucapkan dialog dengan jelas dan lantang. Nomor 4. Pendongeng adalah sebutan untuk orang yang mendongeng. Selanjutnya nomor 5. Sebaiknya memilih pemain yang memiliki kecocokan fisik dengan tokoh dalam cerita. Selanjutnya bagian C. Nomor 1. Tulislah 2 judul legenda dari daerah asalmu. Nah, ini jawabannya bisa berbeda-beda.
Nah, contoh saja di sini misalnya legenda Sang Kuryang, legenda Lutung Kasarung. Nah, misalnya kalau di Kalimantan Timur itu ada legenda Pesut Mahakam dan legenda asal-usul Balikpapan. Nah, ini. Nah, tergantung dari daerah kalian. Selanjutnya, nomor 2. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pendongeng? Yaitu seorang pendongeng harus memiliki kemampuan bercerita dengan baik agar terdengar seru dan meyakinkan. Selanjutnya, nomor 3. Apa fungsi iringan musik dalam pementasan teater? Nah, berikut peran musik pengiring dalam pementasan teater, yaitu memengaruhi daya imajinasi penonton, memudahkan pemain memainkan perannya, menjadi pembuka dan penutup pementasan teater, dan menjadi penghubung antar adegan dalam teater. Selanjutnya, nomor 4. Apa saja yang harus diperhatikan saat mendongeng? Nah, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat mendongeng, yaitu menguasai isi cerita, memilih gaya mendongeng yang tepat, membangun imajinasi yang dapat dirasakan oleh pendengar, mampu mengekspresikan mimik wajah dengan baik, dan mampu menirukan suara berbagai karakter dan memperjelas pengucapan. Selanjutnya, nomor 5. Apa saja yang harus dipersiapkan sebelum pementasan teater? Yaitu hal-hal yang harus dipersiapkan saat menyiapkan pementasan teater adalah yaitu menyiapkan tata panggung, menyiapkan alat musik dan efek suara, menyiapkan busana, ini tulisannya harusnya busana ya, menyiapkan busana dan tata rias para pemain. Nah, ini busana. Dan mempersiapkan gedung atau tempat pertunjukan. Demikian. Nah, demikianlah pembahasan latihan ulangan bab 8 Seni Budaya kelas 4. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.